Halo semuanya, di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 2, yaitu buatlah sebuah program yang memproses bilangan dari 1 sampai N dengan aturan sebagai berikut. Jika bilangan habis dibagi 3, cetak X. Jika bilangan habis dibagi 5, cetak huruf Y. Jika bilangan habis dibagi 3 dan 5, cetak X dan Y. Jika tidak memenuhi ketentuan di atas, cetak bilangan tersebut. Program menerima dua buah batas tambahan yaitu A dan B. Program tetap memproses bilangan dari 1 sampai N, namun hanya menampilkan output untuk bilangan yang berada pada rentang A sampai B. Oke, pertama-tama kita membutuhkan hashtag include iostream. 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 Nah, fungsi include iostream ini biar kita bisa menggunakan cin, cout, dan cin, cout, dan addly, yaitu di include iostream. Lalu using name space std. Fungsinya yaitu ketika kita menggunakan cin, cout, dan addly itu harus menggunakan std. Nah, fungsinya biar kita tidak menggunakan std lagi. Jadi tinggal kita menggunakan cin atau cout aja. Lalu it main untuk mulai program, lalu tanda kurung awal untuk awal blok program. Lalu kita deklarasikan dulu variabelnya. Kita membutuhkan, dia tadi minta nilai N, lalu nilai A sama B, itu untuk batasnya. Oke, lalu I untuk apa? For nanti. Lalu titik koma, lalu kita keluarkan dulu si out, yaitu masukkan apa ya? Ini namanya nih, masukkan sampai N. Masukkan bilangan N. Masukkan sampai N. Masukkan nilai nilai N aja lah ya. Nilai N. Nilai N, lalu titik koma, lalu siin nilai N. Nah, ini bacanya kita membuat tampilan kata pesannya yaitu masukkan nilai N. Ketika user menginput nilai nilai si N, dia akan dimasukkan ke variabel N. Lalu kita cout cout masukkan nilai A, nilai batas A, nilai 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 batas A gitu dah. Gitu aja. Titik tanda petik dua, titik koma, lalu masukkan masukkan ke dalam variabel A. Oke. Lalu yang kedua sama aja, kita ganti aja B, nilai nilai batas B, lalu disimpan ke variabel B. Oke, ini artinya kita pesan ke variabel, um, tampilkan di layar, masukkan nilai batas A, lalu akan disimpan ke variabel A. Lalu kita tulis lagi, masukkan nilai batas B. Ketika user menginput nilai B-nya, dia akan disimpan ke variabel B. Oke, jika sudah, kita menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 1. Kita masukkan inisialisasi I itu sama dengan 1, titik koma, lalu apakah I itu kurang dari sama dengan N, nilai N tadi, maka dia I plus plus. Oke, ini jangan lupa kita tanda kurung awal, ada banyak statement di sini. Kita gunakan, kan dia tadi kan ada apa ya? Ya, ada syaratnya kan. Nah, kita tulis syaratnya if jika nilai apa ya? Jika I itu sama dengan I sama dengan habis dibagi. Oke, ini kan di soalnya tadi kan bilang tadi katanya mana? Namun hanya menampilkan output untuk bilangan yang berada pada rentang A dan B. Artinya kita jikakan dulu, jika I
itu kurang sama dengan A dan I lebih besar sama dengan B. Nah, maka jika rentang A dan lebih besar dari sama dengan B, maka dia akan masuk ke kita masuk ke lagi apa if lagi kita masukkan if bersarang. Jangan lupa kita tanda kurung kurawal karena kita banyak menggunakan if bersarang. Kita terus lagi if apakah dia. Nah, ini kan kita baru kita tentukan syaratnya tadi. Syaratnya tadi cetak bilangan habis dibagi 3. Nah, kita gunakan 3 dan 5 dulu ya. Jika bilangan habis dibagi 3 dan 5, cetak X dan Y. Oke. Jika si I-nya itu modulus habis dibagi berapa tadi? 3. Habis dibagi 3 ya? 3 dan 5. Oke. Jika itu habis dibagi modulus 3 itu 0, habis dibagi 0 dan jangan lupa kan dikatanya dan. Kita tulis lagi I itu modulus habis dibagi 5. Oke. Habis dibagi 5 sama dengan apakah habis dibagi 5 0, maka dia kan Cout Cout apa tadi? XY ya. X dan Y. Oke. Karena ini angka huruf kita tanda petik 2 X Y gitu. Oke, itu sudah titik koma. Nah, ini salah tadi. Ini bukan lebih kecil tapi lebih besar. Ini juga ini lebih kecil. Oke, jika sudah, ini if pertama, syarat pertama. Terus syarat kedua, else if jika i-nya itu habis dibagi 3, habis dibagi 3, maka dia akan mencetak apa itu ntar? Out, dia akan mencetak apa? Kalau habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 3, dia cetak X saja. Oke, dia akan mencetak X saja. Lalu, oke. Terus, nah ini jangan lupa, as if, sorry. Karena kita perulangan 3, kita gunakan as if, as if. Oke, baru ini else. Ada, 3, oh, satu. As if lagi. Jika I itu habis dibagi 5, sama dengan 0, habis dibagi 0 bagi Cout Y tadi ya, Y. Oke, betul. Oke. Lalu jika tidak ketiganya, maka dia akan Cout nilai itu tersendiri, yang mana artinya nilai si I-nya. Oke. Oke, kita coba ya. Ini harus sudah. Ini apa nih? Oh iya, ini A-nya kecil ya. Soalnya kita gunakan deklarasi A-nya, B-nya kecil juga. Oke, jika nilai N-nya 10, terus batasnya kita ambil 4 sama 9. Nah, ini kita rapikan dulu ya, biar enak dilihat. Oke, terus N10, terus batasnya 4 sampai 9. Maka dia akan output 4, karena kita mulai dari 4. Nah, 4 itu kan nggak habis dibagi 4, nggak habis dibagi 3 dan 5 kan, sama 3 dan 5 nggak habis dibagi kan. Nah, jika tidak ketiganya dari, maka dia akan menampilkan bilangan itu sendiri, artinya nilai 4. Terus 5. 5 habis nggak dibagi 3 dan 5? Nggak habis kan. Terus 5 itu habis nggak dibagi 3? Nggak habis kan. Terus apakah 5 itu habis bagi 5? Benar kan? Y. Maka dia akan mengeluarkan Y. Jika sudah 5, terus lanjut ke 6. Apakah 6 habis bagi 3?
habis dibagi 3 sama 5? Enggak kan? Jadi apakah 6 itu habis bagi 3? Habis kan? Jadi dia menuliskan X. Dia kan tidak mengecek lagi. Itulah kenapa kita mendahulukan 3 dan 5. Jika misalnya kita tidak mendahulukan, apakah cuma kita tulis aja terlebih dahulu I modulus 3, dia akan mencatat X saja, tidak mengecek apa di bawahnya. Jadi maka kita dahulukan 3 sama 5-nya. Oke, lalu lanjut. Ini 4, 5, 6, 7. Nah, apakah 7 itu habis dibagi 3 dan 5? Enggak kan? Terus habis bagi 3 enggak, habis bagi 5 enggak. Lalu jika tidak ketiganya, maka dia akan mencetak nilainya aja. Ini kita rapikan terlebih dahulu, biar rapi. Ini kita rapikan. Oke, kita coba lagi ya, biar rapi. 10, ini kita 3, ini kita 9. Oke, ini udah rapi ya. X, 4, Y, G. Oke. Walaupun tidak terlalu rapi, kita rapikan terlebih dahulu coba. Hmm. Oke, kita coba ya. 10, ini 6, ini 9. Oke, ini kurang rapi. Yaudah lah ya. Oke, ini. Oke. Ini udah benar ya programnya ya. Coba lagi. Misalnya 7. Kita ambil batasnya 2 sampai 9. Oke, benar kan? 2 nggak bisa dihabis, 4 juga nggak bisa, 7 juga nggak bisa. Jadi program kita benar. Oke, itu saja dari tugas saya. Terima kasih.